Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Haris Sabita. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Informatika pada Fakultas Ilmu Komputer di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Lampung. Konsentrasi atau fokus bidang keilmuan saya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selama menjadi dosen pada bidang ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah statistika dan probabilitas, kalkulus, machine learning, data science, dan algoritma strategis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah tersebut, yaitu algoritma strategis. Algoritma strategis adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana mengintegrasikan algoritma dan pemodelan ekonomis ke dalam desain algoritma. Tujuan dari mata kuliah ini adalah menghasilkan solusi optimal dalam menyelesaikan permasalahan serta mengimplementasikan aplikasi praktis pada sistem komputasi yang kompleks. Pada mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisa setiap masalah komputasi yang kompleks dan menerapkan prinsip algoritma yang relevan untuk mengidentifikasi solusi. Yang kedua, mahasiswa dapat merancang, mengevaluasi, dan menerapkan solusi algoritma berbasis pemrograman dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dan terakhir adalah mahasiswa dapat menerapkan teori dasar-dasar algoritma untuk menghasilkan solusi berbasis komputasi pemrograman. Perkuliahan ini memiliki bobot 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan sisanya 2 SKS adalah praktikum. Dan mata kuliah ini terbagi ke dalam 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. 1 kali perkuliahan, mata kuliah ini berdurasi 200 menit. Dilaksanakan secara luring di dalam kelas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pada pertemuan pertama, saya memperkenalkan kontrak perkuliahan, menjelaskan kontrak perkuliahan mata kuliah ini, kemudian pengantar strategis algoritma, algoritma brute force. Pada pertemuan kedua, yaitu pengantar algoritma greedy dan juga praktikum algoritma brute force. Pertemuan ketiga adalah pengantar strategi algoritma divide dan conquer. Pada pertemuan keempat, kami melaksanakan praktikum algoritma divide dan juga conquer serta pengantar algoritma decrease dan conquer. Pada pertemuan kelima adalah materi baru, yaitu pengantar dan praktikum strategi algoritma deep first search. Sementara pada pertemuan ke-6, pengantar dan juga praktikum strategi algoritma breadth first search. Pada pertemuan ke-7, yaitu pengantar dan juga praktikum strategi algoritma backtracking. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa mulai melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, setelah UTS, pertemuan 9, pengantar dan juga praktikum strategi algoritma branch and bound. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10 adalah pengantar dan juga praktikum algoritma A bintang. Pada pertemuan ke-11 dilanjutkan dengan pengantar dan praktikum strategi dynamic program untuk bagian yang pertama. Pada pertemuan ke-12 yaitu pengantar dan praktikum strategi dynamic program bagian kedua. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-13 adalah pengantar dan juga praktikum strategi dynamic untuk bagian yang terakhir atau bagian ketiga. Di pertemuan ke-14, pengantar dan juga praktikum strategi regular expressions. Sementara untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-15, mahasiswa bersama kelompoknya melaksanakan presentasi tugas kelompok. Dan di pertemuan ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester.
Untuk perkuliahan algoritma strategis, saya menggunakan buku referensi yang dipakai dan digunakan dalam mata kuliah ini adalah Introduction to Design and Analysis of Algorithms, dikarang oleh Anani Levitin, terbitan Pearson tahun 2003. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus, yaitu dengan memanfaatkan dua media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang telah disediakan oleh institusi, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD dan Learning Management System atau LMS Dharma Jaya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactions, dan juga Assessment. Metode ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana metode ini fokus pada 3 aspek penting. Yang pertama adalah penyampaian materi, kemudian interaksi dengan mahasiswa, kemudian di kelas, dan juga penilaian hasil belajar. Untuk mendukung tahap yang pertama atau delivery atau penyampaian materi perkuliahan, maka sebelum perkuliahan dimulai, saya berusaha untuk memberikan motivasi yang bernilai positif. Motivasi yang diberikan ini tujuannya adalah untuk memacu semangat mahasiswa di dalam memulai pembelajaran. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi pembelajaran saya lampirkan kepada kedua media pembelajaran, yaitu LMS dan juga SIAKAD. Tentunya media ini dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan ajar. Pada tahap kedua atau interactions, saya memfasilitasi mahasiswa dengan diskusi, pertanyaan, dan juga kolaborasi antar mahasiswa atau pembentukan kelompok di dalam kelas. Juga memberikan studi kasus atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpikir dan juga berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan memanfaatkan fitur forum diskusi di halaman LMS Dharma Jaya. Tahap terakhir adalah asesmen atau penilaian. Setelah mahasiswa mengikuti rangkaian perkuliahan, maka tahap terakhir adalah melakukan penilaian. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami dari materi yang telah saya sampaikan selama perkuliahan. Ada 3 aspek utama di dalam memberikan penilaian. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun perhitungan bobot penilaian mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada rencana pembelajaran semester atau RPS, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah nilai harian yang terdiri dari latihan soal dan juga tugas yang berbobot 30%. Kemudian yang kedua adalah nilai ujian tengah semester atau TS yang berbobot 30%. Yang ketiga adalah nilai ujian akhir semester atau UAS yang berbobot 30%. Dan terakhir adalah nilai presentasi yang berbobot 10%. Di awal perkuliahan, yaitu pada pertemuan pertama, saya menyampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan, baik penugasan yang bersifat individu maupun kelompok dalam sebuah kontrak perkuliahan. Dengan cara ini, prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan juga transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integritas media pembelajaran baik LMS maupun SIAKAD dalam proses pembelajaran juga akan mengurangi subjektivitas penilaian. Pada kontrak perkuliahan, mata kuliah algoritma strategis ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah toleransi keterlambatan, yaitu 15 menit. Yang kedua, bahwa segala bentuk kecurangan selama mengikuti perkuliahan dan juga menyelesaikan tugas tidak bisa ditolerir. Artinya mahasiswa secara otomatis tidak akan diluluskan atau memperoleh nilai E. Yang ketiga, mahasiswa wajib membaca materi
yang telah diberikan dosen pada LMS dan juga SIAKAD sebelum perkuliahan dimulai. Yang keempat, bahwa mahasiswa wajib berpakaian rapi dan juga sopan selama mengikuti perkuliahan. Adapun teknis penilaian mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Yang pertama, untuk range 80 sampai 100, mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Yang kedua, untuk range 75 hingga 79,5, mahasiswa akan mendapatkan nilai A-. Yang ketiga, untuk range 70 hingga 74,5 akan mendapatkan nilai B+. Yang keempat, untuk range 65 hingga 69,5 akan mendapatkan nilai B. Selanjutnya, antara range 55 hingga 64,5 akan mendapatkan nilai C. Kemudian 30 hingga 54,5 akan mendapatkan nilai D. Untuk nilai di bawah dari 30 akan memperoleh nilai E. Baiklah, sebagai contoh saya akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran pada pertemuan 1 pada mata kuliah algoritma strategis. Pada pertemuan ini, topik yang akan dibahas adalah pengantar algoritma brute force. Materi ini memiliki tujuan yaitu diharapkan pada sub CPMK, mahasiswa mampu memahami dan juga dapat menjelaskan konsep dasar dari algoritma brute force. Berikut ini adalah model pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan memulai dengan memotivasi mahasiswa serta membentuk lingkungan positif serta menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan yang pertama. Kedua, saya akan menyampaikan urutan materi yaitu pengantar algoritma strategik, pengantar algoritma brute force, karakteristik algoritma brute force, dan terakhir implementasi algoritma brute force. Terakhir, sebelum menutup pertemuan pertama, saya akan merefleksikan pertemuan ini, yaitu mengevaluasi materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas secara mandiri sebagai bahan penguatan pemahaman terhadap materi. Saya akan sampaikan kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini adalah hal-hal yang kita sepakati sebelum perkuliahan kita mulai. Yang pertama, tentu saja toleransi untuk keterlambatan itu 15 menit. Artinya lebih dari 15 menit rekan-rekan sekalian tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas. Yang kedua, tentu saja setiap mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan supaya selama perkuliahan berjalan dengan kondusif. Oke. Yang ketiga, nanti kita menggunakan dua media pembelajaran yaitu SIAKAD dan juga LMS. Semua materi akan saya sampaikan di sana. Artinya sebelum perkuliahan dimulai, rekan-rekan harus membaca setiap materi yang sudah saya berikan di sana. Nah, itu adalah 3 kontrak untuk perkuliahan kita di mata kuliah ini. Oke. Baik rekan mahasiswa sekalian, sebelum perkuliahan ini kita mulai, saya akan memberikan motivasi yang positif. Tentunya ini agar lingkungan kita yang kondusif selama perkuliahan itu bisa terjaga. Nah, algoritma ini, kenapa kita harus mempelajari algoritma? Tujuannya adalah supaya kalian bisa mengetahui setiap langkah di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya, contoh mudahnya seperti ini. Ketika kalian ingin mengambil sebuah keputusan namun tidak bisa menentukan langkah, nah itu sama saja kalian belum bisa menentukan algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus bisa kita selesaikan. Contohnya, ketika kalian ingin memasak nasi, ya kan? Apa yang harus dilakukan dulu? Langkahnya. Tentunya yang pertama, kita harus siapkan tempat untuk memasak nasi, menyiapkan tempat. Ya kan? Menyiapkan tempat. Yang kedua, menyiapkan beras, ya kan? Ketiga, beri air. Keempat, hidupkan api pada kompor. Hidupkan kompor.
Yang kelima, masak nasi. Nah, kira-kira seperti inilah algoritma, urutan-urutan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ketika kalian mempelajari algoritma, terutama pada mata kuliah ini, diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan apapun sebuah masalah dengan langkah-langkah yang sesuai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, brute force ini adalah sebenarnya algoritma yang cukup simple. Kenapa dikatakan simple? Yang pertama, dia pendekatannya adalah pendekatan straightforward atau pendekatan langsung. Nah, biasanya dasarnya adalah pada pernyataan atau persoalan, kemudian definisi yang terlibat. Nah, karena kedua ini, maka dia bisa dikatakan sangat sederhana dan juga langsung. Just do it and just solve it. Nah, secara umum inilah definisi dari brute force. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini, ketika kalian ingin menentukan sebuah elemen, misalkan kalian mendapatkan sebuah list angka dari 1 dan seterusnya, nomornya acak. Nah, kalian diminta untuk menentukan bagaimana menentukan elemen terkecil ataupun elemen terbesar. Nah, dengan menggunakan brute force kita bisa menyelesaikan ini. Artinya di brute force nanti dia akan membandingkan setiap elemen, mulai dari elemen pertama, kedua, dan juga seterusnya. Selain untuk mencari elemen terbesar maupun terkecil, brute force juga bisa mencari nilainya yang beruntun atau sequential search. Misalkan seperti ini, ada senarai itu adalah list, nilainya ada n buah, misalkan dari A1, A2, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X di dalam list tersebut atau senarai tersebut. Kalau misalkan X-nya ditemukan, maka keluarannya adalah berupa indeks. Kalau tidak, maka keluarannya adalah -1. Nah, pada brute force ini bisa menggunakan algoritma ini untuk mencari pencarian yang beruntun. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ada sebuah konsep, kita diminta untuk menghitung nilai dari pangkat AN, di mana A-nya lebih besar dari 0 dan N-nya adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Kita bisa mendefinisikannya seperti ini. AN atau A pangkat N adalah A dikali A dan seterusnya berjumlah N kali. Ya. Kalau misalkan N-nya lebih besar dari 0, nilainya 1. Kalau N-nya sama dengan 0, dia tidak bernilai. Kemudian kita juga bisa menghitung N tanda seru atau N faktorial. Kalian mungkin akan mengenal faktorial ketika mempelajari kalkulus atau statistik. Ini adalah untuk menentukan N faktorial, di mana N faktorial itu nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan berapakah 4 faktorial? 4 faktorial itu kita bisa tuliskan 4 faktorial, ya kan, sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Nah, ini adalah 4 faktorial. Kalau misalkan 5 faktorial, 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 dikali 5. Nah, ini yang disebut dengan N faktorial. Nah, N faktorial ini juga bisa kita cari dengan menggunakan algoritma brute force. Berikutnya adalah ketika kita ingin menentukan dua buah matriks, misalkan matriks A dan juga matriks B, ya kan? C adalah sebuah matriks hasil perkalian antara A sama B, maka bisa kita menyatakannya sebagai CIJ, yaitu AIJ dan BIJ. Nah, kira-kira seperti ini adalah formulanya. Oke, baik, pada slide yang ketiga ini, sampai di slide ini, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Yang dimaksud N faktorial itu apa ya Pak? Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya? Ridan. Ridan. Ya.
Baik, terima kasih Ridan atas pertanyaannya. Nah, n faktorial ini adalah perkalian dari nilai n yang kita tentukan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki nilai 5 difaktorialkan. Bagaimana menentukan nilai 5 faktorial? Itu adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 lalu terakhir dikali 5. Nah, n ini adalah nilai terakhir dari nilai yang akan kita faktorialkan. Begitupun misalkan 7 faktorial, itu artinya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dan dikali terakhir 7. Nah, nilai inilah perkalian ini yang disebut n faktorial. Misalkan 5 faktorial, 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6 dikali 4, 24, dan 24 dikali 5, 120. Nah, 5 faktorial itu adalah nilainya 120. Bagaimana, Ridan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Di akhir materi ini, nanti kita masing-masing kalian akan mendapatkan tugas mandiri. Oke, kalian diminta untuk menentukan berapakah nilai 25 faktorial dengan menggunakan algoritma brute force. Oke, ini tugas ini nanti silakan kita kumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Baik, demikian untuk materi pertemuan pertama ini sebagai pengantar algoritma strategis, yaitu kita membahas tentang algoritma brute force. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan juga menilai portofolio pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon bantuan, dukungan, dan juga doanya agar saya dapat terus berkembang untuk terus berkarya demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.